Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarimala Arifin, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 4, kelas B. Maksud dan tujuan dari video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Nurhamsah Mahmud SPD MPD. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai data. Apa itu data, pengertian data, fungsi data, dan manfaat data, serta salah satu contoh data. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang disimpan dan dapat diolah oleh komputer. Secara umum, data merupakan representasi dari kejadian, objek, atau fenomena dalam bentuk yang dapat diukur atau diidentifikasi. Data ini penting dalam berbagai konteks untuk memberikan dasar informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan analisis. Nah, pengertian data secara umum. Data adalah fakta atau informasi mentah yang dapat diukur atau dihitung dan biasanya disimpan dalam format yang dapat diproses oleh komputer. Data berupa angka, teks, gambar, suara, ataupun bentuk lainnya yang mempresentasikan sesuatu yang diobservasi atau diukur. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi data. Salah satu fungsi data yaitu dasar pengambilan keputusan. Data memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Analisis data membantu mengidentifikasikan pola, tren, atau hubungan yang dapat mempengaruhi keputusan. Itu adalah fungsi dari data. Sekarang kita akan beralih ke manfaat data. Apa sih manfaat data? Yang pertama, meningkatkan daya saing. Dengan memanfaatkan data secara efektif, sebuah organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih cerdas dan responsif terhadap perubahan pasar. Yang kedua, meminimalkan risiko. Analisis data membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan mempersiapkan strategi mitigasi yang tepat. Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi. Data membantu dalam mengidentifikasi proses atau operasi yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Yang keempat, mendukung keputusan yang berbasis bukti. Data memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang didukung oleh bukti empiris, bukan hanya intuisi atau asumsi semata. Yang kelima, inovasi dan pengembangan produk. Data membantu dalam memahami preferensi pelanggan, memprediksi tren pasar, dan mengembangkan produksi atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh data. Yang pertama, data penjualan. Informasi mengenai jumlah produk yang terjual, harga jual, dan lokasi penjualan. Contoh kedua, data keuangan, seperti informasi mengenai pendapatan biaya, laba bersih, dan arus kas suatu perusahaan. Dan contoh yang ketiga, data pelanggan, seperti informasi mengenai demografi pelanggan, preferensi produk, dan riwayat transaksi. Contoh yang keempat, data sensor, pengukuran suhu, tekanan udara, atau kelembapan dari sensor di lingkungan fisik. Dan contoh yang terakhir, data medis, riwayat medis pasien, hasil tes laboratorium, atau pengukuran vital sign. Nah, itulah beberapa contoh data. Dengan memahami dan mengelola data dengan baik, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja mereka, memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan tetap kompetitif di pasar yang semakin kompleks dan berubah-ubah. Itulah pengertian, fungsi, manfaat, dan contoh dari data.
Demikian beberapa penjelasan mengenai data yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun kalimat yang mungkin terdapat kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.